sebagai tugas dan tugas materinya Cici dan Aldo. Pada kesempatan pertama, saya persilakan teman saya yang akan membahas materinya. Baiklah, di poster ini kami mempersiapkan ada beberapa gambar. Gambar yang pertama itu tentang toleransi atas perbedaan. Mungkin untuk gambarnya ini kurang terlihat begitu ya, karena ini seperti ilustrasi atau animasi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana cara kita menerima perbedaan ini, yaitu warna kulit, dan dalam kehidupan sehari-hari kita saja, warna kulit saya dan Cici saja berbeda begitu. Setelah itu, kemampuan dalam belajar. Kemampuan dalam belajar ini terlihat sekali dalam dunia pendidikan. Dan kita sebagai peserta didik ini sangat mudah untuk kita menilai teman yang mana yang memiliki kemampuan yang cukup atau teman yang mana yang memiliki kemampuan yang kurang. Dan dari situ kita belajar untuk menoleri perbedaan yang ada, di mana bila kita mampu, kita menolong yang kurang mampu begitu. Dan selanjutnya dengan ekonomi. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, otomatis tidak semua kita merupakan keluarga yang mampu. Dan perbedaan kehidupan ekonomi ini juga menjadi latar belakang untuk kita mampu menoleri perbedaan. Karena ini tidak hanya terjadi di dunia perfilman ya, atau ini tidak hanya ada dalam drama-drama Korea seperti itu. Jika yang lebih orang yang lemah, orang susah itu dikecilkan, dibully. Tapi dalam kehidupan nyata di sekolah-sekolah elit ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pembulian terhadap orang-orang yang berlatar ekonomi rendah atau kecil. Dan selanjutnya dengan bentuk tubuh. Perbedaan dalam bentuk tubuh ini sangat mudah untuk mengundang kita melakukan pembulian. Contohnya untuk orang yang kurus, mudah sekali ketika dia melintas kita bilang, dia listrik lewat. Atau ketika orang yang bertubuh gendut atau bertubuh kebun, kita bilang, tong lewat gitu kan. Jadi dari beberapa hal yang kami kemukakan ini merupakan bentuk perbedaan yang harus kita toleransi. Karena beberapa hal ini sangat mudah membuat kita untuk jatuh ke dalamnya rasa tidak toleransi. Rasa tidak toleransi ini merupakan bentuk ketidakmampuan kita untuk menerima keberadaan orang lain atas perbedaannya. Dan selanjutnya, cara untuk kita mengatasi perbedaan yang ada, yaitu menghargai. Menghargai ini ada banyak hal menghargai. Menghargai warna kulitnya, kehidupan ekonomi keluarganya, bentuk tubuhnya, kemampuan belajarnya, bahkan pendapatnya. Itu menghargai. Dan selanjutnya, tolong menolong. Tolong menolong merupakan cara untuk mengatasi perbedaan. Salah satunya perbedaan dalam kemampuan belajar. Jadi dengan menolong orang yang kurang mampu dalam belajar, kita dapat membantunya untuk merasa sederajat. Dan selanjutnya, menghormati orang yang lebih tua. Cara menghormati orang yang lebih tua ini merupakan salah satu bentuk HAM ya. Karena HAM merupakan hak asasi manusia. Dan menghormati orang yang lebih tua ini terlihat dari cara kita berbicara kepada orang yang lebih tua tersebut. Cara kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda ini pasti berbeda. Jika dengan orang yang lebih muda, kita bisa atau kita layak membentak mereka. Tapi bila berbicara kepada orang tua, tidak sepatutnya kita yang lebih muda membentak orang yang lebih tua. Dan yang terakhir, caranya mampu menerima perbedaan. Menerima perbedaan ini seperti yang sudah kita bahas tadi, ada banyak perbedaan. Jadi sebagai makhluk sosial, karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita dituntut untuk mampu menerima perbedaan itu. Apapun perbedaan itu, kita dituntut untuk mampu menerimanya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk memiliki rasa solidaritas, untuk saling bergandengan tangan dengan latar belakang bangsa kita yang multikultur. Ini menuntut kita untuk menerima perbedaan ini. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Cici. Baiklah,
demokrasi dan HAM sebagai anugerah Allah. Jadi yang pertama, menghormati harkat dan martabat orang lain atau kesamaan derajat. Jadi cara kita memahami demokrasi dan HAM ini, kita harus tahu bahwa kita itu sederajat. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Sama, semuanya rata karena kita diciptakan serupa dan segambarnya Allah. Dan yang kedua, menghargai hak orang lain. Menghargai hak orang lain di sini artinya di dalam berdemokrasi kita harus tahu bahwa seseorang itu mempunyai hak untuk berpendapat. Jadi ketika orang itu mengeluarkan pendapatnya, kita harus menghargainya, tidak mengabaikannya saja ya. Yang selanjutnya mengenai pelanggaran. Apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran di dalam demokrasi dan HAM? Yang pertama itu yang kami dapatkan, tidak menghormati orang lain. Ketika dalam berdemokrasi kita tidak menghormati orang lain, apalagi tidak menghormati hak orang lain, maka di situ akan terjadi perpecahan atau pertengkaran ya. Dan yang kedua, tidak toleransi. Tidak toleransi ini artinya kita tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Jadi untuk kita di dalam demokrasi dan HAM itu kita penting untuk menghormati dan menghargai pendapat orang lain atau hal yang berbeda dari orang lain itu sendiri. Saya akan membacakan artikel ini kita. Belajar menerima perbedaan dan saling mengasihi, saling tolong-menolong dan menghargai sesama. Toleransi atas perbedaan yang ada seperti warna kulit, kemampuan dalam belajar, latar belakang, ekonomi, bentuk tubuh, suku, dan banyak lagi perbedaan. Caranya mampu menerima pendapat orang lain, saling tolong-menolong, menghormati yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda, dan menghargai sesama. Cara memahaminya dengan menghormati harkat dan martabat orang lain, kesamaan derajat, dan sadar akan masing-masing hak setiap orang. Seseorang dikatakan melanggar HAM dan demokrasi terlihat dari sikap yang tidak sesuai dengan perkataan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi sekian pemaparan materi dari teman-teman kami. Kita dapat mendengar sendiri bagaimana pembahasan mengenai demokrasi dan HAM sebagai anugerah Allah, baik dalam toleransi atas perbedaan, caranya, lalu cara memahaminya, serta mengenai pelanggaran yang terjadi dalam demokrasi dan HAM. Jadi kelompok kami di sini akan membuka lowongan pertanyaan. Mungkin ada di antara saudara-saudari yang ingin bertanya mengenai materi kami persilakan. Waktu dan kesempatan silakan. Yang saya pertanyakan adalah mengenai sikap toleransi. Jadi kalau penilaian saya secara pribadi itu iblis punya sikap, salah satu sikap iblis itu adalah toleransi. Itu dalam hal mencuri. Jadi mencuri ini kan masih umum nih artiannya. Menggunakan barang-barang kayak gitu mencuri kan menurut kita. Tapi iblis mungkin pendengar saya misalkan mengenai hal mencuri, jangan mencuri, ada apa sedikit, ya kan ada soal seperti itu kan namanya toleransi juga. Toleransi dalam arti memberi pelonggaran.
memberi penekanan atau memberi pelonggaran lah. Dan yang saya mau tanyakan, bagaimana cara Anda menyikapi atau cara Anda yang menyikapi ada orang lain mendapatkan sikap toleransi ini, namun toleransi yang baik begitu. Cara Anda memacu orang-orang di sekitar Anda sehingga mereka bisa memahami toleransi yang baik dalam hal juga dalam hal toleransi dan memahami sebagai tentang Allah. Terima kasih. Mungkin ada dari perwakilan dari yang keduanya. Secara kami masih diskusi jawabannya. Ya. Saya mau tanya nih, kemarin waktu Bang Bobi itu dia berbicara sama Jovan ya, itu karena waktu hari Minggu kemarin dia tuh mengikuti sekolah minggu tapi dia tidak mendengarkan dengan baik. Jadi Bang Bobi bicara seperti ini dengan dia, Iblis cara dia menjatuhkan seorang anak Tuhan itu dengan mengambil potensi yang ada dalam dirinya. Yang saya mau tanyakan itu seperti ini, kenapa iblis mengambil sesuatu yang merupakan potensi ataupun kelebihan dalam diri seorang anak itu harus digunakan sebagai cara untuk dia menjatuhkan anak tersebut, tidak menggunakan kelemahan. Padahal kalau kita lihat di kehidupan kita, kelemahan kita saja sudah bisa menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya dengan kelemahan kita. Terkadang dari kita itu bisa depresi hanya karena kelemahan kita. Menurut saya, potensi yang ada dalam diri kita itu adalah hak kita. Terus kenapa iblis harus menggunakan potensi itu untuk menjatuhkan kita? Jawabannya tentang Yesus. Baik, kelompok kami sudah menyiapkan jawabannya hasil diskusi dari kelompok kami, dan yang pertama kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Samuel Stefanus. Saya persilakan untuk dengan saya. Jadi Samuel tadi bertanya tentang sikap toleransi tentang dalam mencuri begitu ya. Bukan dalam mencurinya, maksudnya apa namanya, cara Anda menanggapi atau menyikapi sikap toleransi ini.
Oke. Jadi yang namanya mencuri baik sedikit atau banyak itu tetap mencuri. Jadi kita pernah dengar kata orang bahwa dosa itu nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Jadi kalau yang namanya mencuri baik sedikit ataupun banyak ini tetap mencuri namanya. Tetapi dengan akibatnya kita bisa melihat akibatnya ini sangat fatal atau tidak. Dan untuk hal itu bila seandainya kita sebagai orang yang lebih besar, orang yang lebih mengerti, kita di sini kan tinggal di asrama. Kita sebagai kakak kelas 12, kita sudah mulai dilatih di training untuk menjadi full time di depannya. Dan di kamar kita pasti punya adik-adik yang lebih kecil gitu. Jadi kalau seandainya mereka mencuri, kita tetap nyatakan bahwa mereka bersalah. Walaupun mungkin mereka, contoh mereka ambil permen, dan mungkin cuma satu permen, sedangkan kita punya lebih banyak permen. Itu namanya tetap mencuri. Tapi kita tidak boleh menoleri hal seperti ini. Kita harus tetap tegas. Dan dari situ kita belajar untuk mengasih konsekuensi. Dan biasanya toleransi itu terlihat dari konsekuensi yang diberikan. Bila seandainya ini berlaku dalam lingkungan keluarga, biasanya konsekuensi yang diberikan itu tidak seberapa begitu. Paling konsekuensi yang diberi itu agar anak-anaknya bisa jerak, contoh dengan oh iya kamu cuci piring atau kamu pikir kamar begitu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cici. Nah, ini juga saya toleransinya dari diri kita sendiri lah ya. Ibaratkan kalau kamu contohnya tadi kan mencuri kan, kalau kamu mencuri gula nggak ada kenalan siapa-siapa kan, ya itu memang dosa, tapi kan memang nggak kayak dikasih hukuman dari orang lain yang kita tidak tahu ya. Dengan dosa kan kamu kan berarti mereka kamu mati kan. Ya, jadi itu kesadaran dari diri kamu sendiri. Kalau misalnya diri kamu sendiri bilang ini itu mencuri nggak boleh atau gimana itu kan, ini kan sikap toleransi dari diri, kesadaran dari kamu sendiri. Untuk kamu itu nanti mencuri yang nggak mencuri baik atau tidak, tergantung diri kamu sendiri lagi. Nah, kalau saudara satu ini Jadi saya sudah mengerti, tapi apa namanya, saya ini kan cara menyikapinya gitu, menyikapi sikap toleransi itu gimana? Kalau menurut saya ya dari kesadaran diri sendiri saja lah. Sikapi sikap toleransi. Kalau orang udah ngasih sikap toleransi ketika kamu mencuri kan, misalnya kamu mencuri nih, contohnya di kelas ini, kamu mencuri pulpen Agung, mencuri kan? Nah, Agung itu bisa sekali-kali kamu tuntut kamu tak apa-apa kemarin kan? Aku hanya mendasari kamu atau bukan kamu. Agung mungkin Agung tidak menuntut kamu atau apa gitu kan? Itu merupakan bentuk sikap toleransi Agung ke kamu. Jadi selanjutnya tuh kesadaran dari kamu sendiri lah. Mau kamu kayak mengulanginya lagi tuh itu terserah kamu, tapi kan aku udah kasih kamu toleransi, artinya kan kesempatan kamu berubah. Jadi dia lebih ke sendiri, Ya. harus selalu menunjukkan dengan keterangan. Ya itu tergantung dengan kesalahan yang kamu buat sebesar apa. Dan ini menurut saya ini sama dengan dalam dunia olahraga ya, secara khususnya untuk dunia bola kaki atau dunia sepak bola. Jadi biasanya wasit mengasih kartu peringatan itu dengan kartu kuning. Itu merupakan bentuk peringatan akan pelanggaran. Kartu kuning pertama itu wasit masih kasih toleransi. Jadi bila untuk kamu bisa bermain atau berlaga untuk selanjutnya, makanya nanti ada bertahap kartu kuningnya. Dan kartu kuning kedua, kalau saya kamu melakukan pelanggaran, wasit masih punya toleransi untuk kasih kartu kuning. Tetapi pelanggaran selanjutnya, wasit tidak akan toleransi lagi. Wasit akan kasih kartu merah. Jadi selama masa proses toleransi itu kita dikasih kesadaran. Jadi ini benar ya, seperti kata-kata bijak yang sangat saya sukai ini bahwa besi itu nggak akan hancur kalau bukan karena karatnya. Jadi yang menghancurkan besi itu sendiri adalah karatnya. Jadi begitu juga dengan pribadi kita. Percuma kita punya konsekuensi seperti apapun, bahkan bila suatu hari nanti akibat dari mencuri kita di penjara atau hukumnya lebih radikal seperti itu, potong jari, potong tangan. Tetapi kalau tidak ada perubahan dari dalam diri sendiri,
ini tidak akan berakibat buruk. Terima kasih. Bagi